Soehartoyo, Ketua Mahkamah Konstitusi, yang sempat terseret kasus BLBI. Ini sebuah informasi yang mengejutkan publik karena ternyata beredar kabar ya bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru saja telah menetapkan penolakan terhadap gugatan PHPU Pilpres 2024 ternyata dikabarkan pernah terseret kasus BLBI. Nah, Hakim Konstitusi Soehartoyo, Sobat Sewot, terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim atau RPH pada hari Kamis ya. Dia kemudian akan dilantik menjadi pimpinan MK menggantikan Anwar Usman yang dicopot karena terbukti melanggar kode etik berat pada hari Senin tanggal 13 ya, bulan 11 tahun 2023. Soehartoyo menjadi trending topik atau viral di media sosial X pasca putusan perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan tersebut, MK menolak seluruh permohonan pasangan Capres-Cawapres Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Sejumlah akun mengunggah latar belakang Ketua MK Soehartoyo yang sempat terseret kasus BLBI. Hal tersebut salah satunya diunggah oleh akun @simanjuntak. Soehartoyo, Ketua MK yang sempat terseret kasus BLBI, sempat meminta pemerintah untuk membatalkan pelantikan terhadap Soehartoyo karena pemeriksaan etiknya belum rampung. Presiden Jokowi pun tetap melantik Soehartoyo sebagai Hakim Konstitusi dari usulan Mahkamah Agung. Kemudian diunggah tangkapan-tangkapan layar sekaligus tautan berita berjudul Soehartoyo, Ketua MK yang sempat terseret kasus BLBI. Berita tersebut mengupas tentang Hakim Konstitusi Soehartoyo terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi baru berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim pada Kamis lalu. Dia akan menggantikan Anwar Usman yang dicopot dari jabatannya karena terbukti melanggar kode etik berat pada Senin 13 November 2023. Soehartoyo yang lahir di Sleman menunjukkan kinerja yang cemerlang selama menjadi Hakim MK, jauh dari kontroversi yang kerap menghantui lembaga penegakan konstitusi tersebut. Namun, Soehartoyo sempat menjadi sorotan ketika dirinya lolos seleksi calon Hakim MK di Mahkamah Agung pada akhir 2014. Saat itu, Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi menduga Soehartoyo menerima gratifikasi dari mantan terpidana kasus korupsi BLBI, Sugiono Timan. Nah, selama menjadi Hakim MK, Soehartoyo memang jauh dari riuh polemik yang kerap terjadi pada lembaga penjaga konstitusi tersebut. Soehartoyo hanya beberapa kali berurusan dengan pemeriksaan etik dan hukum, namun hanya sebagai saksi untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim lainnya. Sobat Sewot, Soehartoyo ya, pria kelahiran Sleman, justru diterpa isu keras pada saat dirinya lolos seleksi calon Hakim Mahkamah Konstitusi di Mahkamah Agung pada akhir tahun 2014. Ya, pada saat itu Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi sempat menduga Soehartoyo menerima gratifikasi dari mantan terpidana khusus korupsi BLBI, yakni Sugiono Timan. Nah, kasus ini mencuat saat Mahkamah Agung membebaskan Sugiono dari seluruh vonis dalam putusan peninjauan kembali atau PK. Nah, pada bulan Agustus tahun 2013, keputusan tersebut dinilai janggal karena sebelumnya mantan Direktur Utama atau Dirut PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia tersebut
dinyatakan terbukti merugikan negara hingga 369 miliar dan divonis